Bentar. Oke. Oke, lanjut kalau Ki. Nah, sebelum kita ke sana, sebelum kita ke dating, gua kan tadi bilang judulnya hari ini adalah Love, Dating, and Sex. Yang pertama yang justru akan menjadi dasar buat kita adalah gini, sebelum kita ke date ya. Sebelum kita ke dating. Yang pertama, teman-teman yang gue mau bagiin adalah love. Segala sesuatu harus start with love. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-12 kalau kita baca. Di situ kita baca deh ya, teman-teman boleh baca Alkitabnya atau bisa bisa dibagi dua, handphonenya boleh 1 Yohanes 4 ya. Berapa Kak? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12. 1 Yohanes 4 7 ya. Wait, let me share screen. Sampai sini kecepatan ada yang kurang jelas mungkin? Atau oke? Masih oke? Kelihatan nggak ya? Samuel oke ya? Screen gua. Belum. Masih loading. Nah, ini udah kelihatan sih. Oke, sorry baca di sini aja ya. Oke. Nih, gue baca ini buat teman-teman ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Guys, yang pertama itu kita harus start with love. Harus memulai dari kasih dulu. Harus ngerti dulu dasarnya, basically-nya, sebelum kita memulai dating, sebelum kita akhirnya masuk dalam pernikahan, yang paling penting adalah start with love. Allah adalah kasih. Allah lebih dulu mengasihi kita, dan kita harus mengasihi sesama. Karena cinta yang benar, atau kasih yang benar adalah perlu kita alami dan pahami. Jadi cinta yang sejati itu perlu kita alami dulu dan pahami. Karena terkadang kita hanya mengalami, tapi kita nggak paham. Kita pahami, tapi kadang kita nggak ngalamin. Nah, cinta yang Tuhan kasih buat kita itu harus kita alami juga. Mengalami secara experience, secara pribadi. Cintanya Tuhan tuh kayak apa nih? Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 12, bahwa kasihnya Tuhan itu menebus dosa kita. Kasihnya Tuhan itu membebaskan kita. Kasihnya Tuhan itu memberikan kemerdekaan buat kita. Sehingga kalau kita paham bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, akhirnya kita juga ngerti juga bagaimana kita mau mengasihi sesama. Apalagi nanti pada saat kita mengasihi pasangan kita, mengasihi suami atau istri kita nantinya. Karena ini akan benar-benar menjadi sebuah dasar yang utama dalam menjalani sebuah hubungan ke depan. Karena Allah itu memulai karya pemulihannya itu dengan cinta gitu. Demikian kita memulai relasi kita juga dengan cinta yang benar. Karena gini, nanti mungkin Kak Benny boleh sharing ya secara pengalaman pribadi. Kalau gue secara personal, kenapa kasih atau cinta ya Tuhan itu harus menjadi dasar buat kita? Karena dalam membangun sebuah hubungan, itu nggak cuma sekedar sweet, nggak cuma sekedar kita ngelihat sesuatu hal yang manis. Dalam artian mengikuti tren, mengikuti gaya hidup, mengikuti apa yang sedang terjadi sekarang. Wah, kayaknya seru ya kalau pacaran, kayaknya seru ya kalau punya pacar. Terus udah memikir, wah kayaknya seru ya kalau gue married tuh muda gitu ya, umurnya jauh lebih muda. Gak ada yang salah dengan itu selama kita siap dan selama kita ngerti tentang hal ini. Tapi yang sangat
mengerikannya adalah kalau kita benar-benar nggak ngerti tentang kasih yang dasar ini yang buat kita. Sehingga akhirnya kenapa gue bilang penting banget kasihnya Tuhan buat kehidupan kita menjalin sebuah hubungan. Karena dalam sebuah hubungan, dalam kita menjalin sebuah hubungan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Akan ada ego, akan ada budaya, akan ada latar belakang, akan ada karakter. Nah, waktu disatuin itu nggak mudah gitu. Gue pernah dengar itu menjadi satu remind dalam hubungan gue dengan dia adalah gini, bahwa relationship, hubungan itu adalah is about adjustment. Akan selalu ada yang namanya adjustment setiap hari loh. Gue bilangnya setiap hari. Karena akan ada perubahan demi perubahan. Dari tahun ke tahun akan ada perubahan demi perubahan. Nah, makanya kenapa penting banget start with love, memulai dengan yang kasih, itu adalah hal yang utama. Teman-teman harus mengalami dan memahami kasih Tuhan. Kalau kita udah ngerti banget, mengalami dan memahami kasih Tuhan yang besar, membangun sesuatu relasi dengan teman, dengan sahabat, orang tua, dan nantinya dengan pasangan, itu akan membantu kita banyak. Sangat banyak membantu. Karena itu tadi, nanti di situ ada yang namanya forgive, mengampuni, ada yang namanya saling menerima, ada yang namanya saling menghargai, ada yang namanya, itu kalau nggak pakai dasar yang namanya kasih, kita nggak akan kuat. Ya, soalnya makanya kenapa banyak yang ya nggak bisa mempertahankan karena ya itu tadi. Makanya kenapa pacarannya mencelak-mencelok gitu ya. Baru 1 bulan ganti lagi, 1 bulan ganti lagi. You know, dating is not a game. Mereka hanya mengerti bahwa wow. Santai aja ya bro ya. Kalau ada hal yang menggelitik hati boleh say amin. Nah teman-teman, jadi yang gue bilang gini, Allah memulai sebuah karya pemulihan itu dengan cinta. Demikian kita memulai relasi itu, karena waktu kita bangun relasi itu nggak selalu yang namanya baik. Gue membangun relasi dengan teman-teman pun nggak selamanya baik, betul. Ada halnya di mana gue error, ada halnya teman-teman juga error. Nah, yang membuat akhirnya kita tetap terikat, udah lama nggak ketemu lagi. Membuatnya kenapa? Ya karena kita mengasihi, karena ada kasih itu menjadi dasar. Nah, membangun relasi itu bukan dengan nafsu atau gaya hidup yang gue bilang tadi. Banyak anak-anak muda membangun sebuah relasi dengan pasangan atau lawan jenis itu dengan nafsu dan gaya hidup. Melihat apalagi drakor, melihat dengan film series di Netflix, di mana-mana gitu ya, di YouTube, di WeTV, terus di Disney Hotstar, dimanapun melihat seri-seri tentang drama-drama di mana gaya hidup pacarannya bebas, boleh ciuman, boleh pelukan, dan lain sebagainya dilakukan di sana, hingga akhirnya anak muda punya satu pemikiran, wah itu seru nih kayaknya, punya satu kebebasan dalam membangun relasi. Lo teman-teman perlu notice ini, bahwa membangun relasi di dalam Tuhan, di dalam dasarnya kasih Tuhan itu bukan nafsu dan gaya hidup. Karena gini, cinta Tuhan buat kita itu membebaskan kita dari dosa. Tapi kenapa cinta kita kepada lawan jenis atau pacar, yang kita bilang pacar sekarang, justru mengikatkan kita pada dosa? Hello, nangkap? Cinta Tuhan buat kita itu membebaskan kita dari dosa. Tapi kenapa cinta kita kepada pacar justru mengikatkan kita pada dosa? Ini perlu kita notice nih. Jadi seharusnya kalau kita cinta sama pacar kita, ya harus kita melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan buat kehidupan. Kita harus membebaskan sesuatu hal yang baik, dalam artian kalau ternyata pasangan kita masih terikat sama namanya rokok, ya bagaimana caranya kita bantu dia untuk dia lepas dari rokok. Ya kalau yang sudah terlanjur ya. Tapi kalau yang belum, nah nanti kita akan bahas di selanjutnya. Jadi akhirnya boleh dibilang iblis punya trik gitu ya, membuat sebuah cinta ini tuh benar-benar yang
akhirnya menjadi pudar dengan sebuah ilusi cinta. Oh. Kenapa? Karena gini, ilusi cinta itu adalah imajinasi cinta yang tidak tepat. Jadi karena pengaruh itu tadi, series, film, dan lain segala macamnya gitu ya, dan dunia modern zaman sekarang yang menganggap bahwa sesuatu hal yang dianggap sudah biasa, dan itu menjadi satu imajinasi kita yang, wah ya berarti kalau gue married, kalau gue kalau gue pacaran, kalau gue nanti punya pacar, berarti sah-sah saja kalau gue misalkan gue harus cium, atau misalnya lagi pre-wedding gitu gue cium gitu ya, atau apapun yang sebenarnya belum kita harus lakukan, tetapi kita sudah lakukan lebih dulu. I think itu sesuatu hal yang bukan seharusnya, bukan cinta yang tepat atau cinta yang benar. Karena cinta yang benar itu seharusnya kita benar-benar yang namanya menjaga supaya kita melahirkan sesuatu hal yang baik bagi pasangan kita, bukan sesuatu yang buruk buat pasangan kita. Membebaskan kita dari hal-hal yang tidak baik. It means kita waktu kita lagi dekat sama seseorang, apakah kita akhirnya menjadi suatu hal yang baik atau tidak. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam otak gue pada saat gue menjalin sebuah relationship dan akhir menikah. Gue coba merenungkan ini, oh iya ternyata banyak hal yang dalam artian dalam diri gue kurang. Dalam hal yang gue lakukan sebenarnya nggak harus gue lakukan. Dan itu filterisasi dan kita perlu bicarakan. Itu dalam artian sebelum kita akhirnya melangkah jauh lebih jauh, nah ini penting untuk kita belajar. Nah jadi teman-teman, kenapa kita harus memulai itu segala sesuatu dengan cintanya dari Tuhan? Karena itu akan menjadi dasar banget. Karakter, terus finansial, atau apapun, itu akan dibangun di atasnya. Nangkep ya? Jadi, kalau cintanya Tuhan itu udah menjadi dasar di antara kita membangun relasi, finansial, apapun yang itu akan dibangun di atasnya. Tapi kalau dibalik, kita harus bangun finansial dulu tanpa kita mengenal dan memahami, mengalami cintanya Tuhan. Apa yang kamu bangun itu bisa hancur dalam sekejap. Tapi kalau cintanya Tuhan yang kita bangun secara itu akan jadi pondasi yang sangat kuat. Jadi cinta yang Tuhan itu memberikan kebebasan untuk kita, ada sebuah kemerdekaan, tetapi perlu kita pahami bahwa kebebasan itu bukan kebebasan yang ya terserah gue lah mau kayak gimana, nggak bisa, tapi kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Ada tanggung jawab di sana. Teman-teman, gue renungin gini ya, dalam Alkitab di Kejadian itu kan dibilang bahwa Tuhan akan memberikan sebuah pasangan yang sepadan gitu buat si Adam, dan diciptainlah Hawa. Tuhan itu kasih free will buat manusia, memang betul. Tuhan itu kasih kebebasan buat kita. Teman-teman bisa memilih gaya pacaran yang seperti apa, itu teman-teman bisa memilih. Tetapi ingat, kalau yang namanya start with love atau memulai dengan Tuhan, memulai dengan cintanya Tuhan, itu harus jadi dasar, harus jadi pondasi banget. Karena waktu itu kita ngerti, kita akan tahu membangunnya akan seperti apa. Kalau kita nggak ngerti cintanya Tuhan, nggak pahamin lebih dulu dan nggak ngalamin dulu, sudah dipastikan apa yang gue alamin dulu itu akan terjadi sama teman-teman semua. Dalam artinya kita akan membangun sesuatu yang salah nanti. Tapi ketika gue menyadari kasih Tuhan itu memang begitu besar. Kasih Tuhan itu memang begitu besar. Waktu akhirnya dalam sebuah perjalanan akhirnya melakukan mistake, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, dan akhirnya puji Tuhannya gue bisa berbalik. Tapi dalam artian, apakah teman-teman harus mengalami? Enggak kan? Kalau ada orang yang sudah lebih dulu ke tempat yang tidak baik, masa sih kalian mau juga ngerasain hal yang sama? Kan nggak mau. Otomatis di sini ada saya, atau mungkin nanti KBD juga bisa sharing. Sesuatu hal yang nggak baik itu udah cukup, jangan sampai
teman-teman ngalamin. Nah, kita perlu sesuatu membangun sesuatu yang benar. Dengan cinta yang benar, dengan kasih yang benar, yaitu kasihnya Tuhan. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, sebelum kita mulai dating, kita harus memulainya dengan kasih Tuhan. Harus mulai dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dahsyat banget. Kenapa gue bilang harus memahami? Di dalam kasih Tuhan itu ada yang namanya pengertian. Kasih Tuhan itu ada yang namanya penerimaan. Kasih Tuhan itu ada yang namanya pengampunan. Kasih Tuhan itu ada yang namanya sabar. Kan waktu kita nanti membangun relasi, kita nggak ada yang tahu ya. Kita ketemu dengan pasangan yang seperti apa. Apakah pasangan kita yang sudah cukup sabar akan menghadapi kita, atau justru malah kita yang dituntut menjadi orang yang lebih sabar menghadapi pasangan kita. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita membangunnya lebih dalam kepada kasih Tuhan, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Teman-teman, kalau dating lu dengan Tuhan itu kualitasnya keren, kualitasnya mantep, maka dating lu dengan pasangan itu, kamu akan membangun sesuatu hal yang luar biasa. Pastikan dating kita dengan Tuhan itu punya kualitas yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih hebat ketimbang kita punya dating kita dengan pasangan jauh lebih banyak. Nah, jadi teman-teman, pastikan pertama adalah cintanya Tuhan dulu nih, kita alami dan kita pahami. Supaya akhirnya kita membangun sesuatu hal yang bisa lebih kokoh. Nah, yang kedua, kita masuk nih dalam dating. Sesuatu hal yang mungkin gue akan bagikan, boleh dibilang, jadi sesuatu hal yang mungkin teknis lah ya, tapi semoga ini bisa menjadi, mungkin teman-teman akan menambahkan dengan sendiri ya, tapi semoga ini bisa menjadi sebuah semacam patokan atau alur, atau bukan alur ya, menjadi satu bahan yang bisa kalian pertimbangkan. Nah, teman-teman, setelah kita mengalami dan memahami cinta yang benar, yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita mulai mengerti dan menyadari bahwa pacaran adalah persiapan awal atau penjajakan kita dalam menuju sebuah pernikahan. Sekali lagi, tujuan dating adalah mempersiapkan diri kita untuk sebuah pernikahan. Nah, melalui dating kita akan mulai mengenal orang yang kita cintai. Sudah pernah mengalami jatuh cinta, teman-teman? Lupa rasanya. Saya mungkin coba, saya udah lupa, Daniel udah lupa. Oke, kelamaan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti semoga setelah ini mengalami lagi rasa jatuh cinta. Samuel senyum-senyum berarti sedang jatuh cinta mungkin. Oke. James juga senyum-senyum kayaknya walaupun nggak dibuka kameranya. Nah, oke, teman-teman. Melalui dating itu kita mulai mengenal orang yang kita cintai. Dalam lagi, pacaran atau dating di sini adalah sesuatu yang baik. Tapi harus dengan motif yang benar. Saya mau katakan, kalau teman-teman nanti akhirnya dating, itu adalah suatu hal yang baik. Bukan suatu hal yang negatif ya, tetapi harus dengan motifnya yang benar. Nah, motif yang benar kita mau pelajari. Karena gini, kita itu menyadari nih, teman-teman ya, coba notice nih. Kita menyadari jodoh itu di tangan Tuhan, amin. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi pendekatan itu di tangan kita. Ada yang setuju? Jodoh itu di tangan Tuhan, tetapi pendekatan itu ada di tangan kita. Ya betul, Tuhan itu sudah memberikan banyak sekali sebenarnya pilihan buat kita untuk kita mencari jodoh gitu. Tetapi PDKT atau pendekatan itu ada di tangan kita. Kenapa gue bilang begini? Karena Tuhan itu kasih kehendak bebas sama kita. We are special. Kita ini bukan robot, kita itu bukan hewan, bukan. Kita itu bukan orang yang ada, kita ini bukan sesuatu digital gitu, bukan. Tapi kita itu adalah, kita itu, iya. Sorry, anak gue. Nah, jadi kita itu punya
punya kehendak bebas gitu. Kita itu punya kehendak bebas untuk kita bisa memilih. Nah, makanya kita perlu banget bisa mensortir, kita itu perlu banget yang namanya dating. Kenapa? Supaya kita tahu, bener gak ya, ini tuh jodoh dari Tuhan atau bukan? Bener gak ya, ini tuh Tuhan udah siapin buat gue? Nah, ada beberapa poin yang kita mungkin bisa pelajari. Karena itu perlu melakukan sebuah pendekatan kepada orang yang membuat kita jatuh cinta. Jatuh cinta itu bisa terjadi sama siapa saja. Betul nggak? Coba saya mau lihat mukanya Kak Beni. Kak Beni waktu sama Kak Sherly ada rasa jatuh cinta kan? Atau flat-flat aja tiba-tiba bilang mau nikah? Tepatnya sih nggak jatuh cinta, tapi membangun cinta. Nah, ya itu dia. Tapi bagaimanapun tetap ada perasaan itu ya Kak Beni ya. Tetap ada perasaan iman, oh aku suka nih sama orang ini. Ada daya tarik nih. Nah, itu nggak cuma sampai situ ternyata teman-teman. Nggak cuma sampai situ, tapi ada yang namanya, kita itu perlu yang namanya membuat kita ada pendekatan. Kita ngelihat nih, ini bener nggak ya? Karena Tuhan itu kasih free will buat kita untuk kita bisa memilih. Pasangan mana nih yang kayaknya cocok sama gua, yang bener-bener bisa. Nah, ini penting yang namanya dating. Kalau kita punya standar yang dibilang kasih Tuhan itu yang pertama, otomatis gini, kita akan punya standar yang sama dalam arti waktu kita memilih pasangan. Orang ini harus dipastikan dia juga harus cinta Tuhan. Karena itu ya sudah menjadi patokannya. Ya otomatis kalau cinta Tuhan berarti harus apa? Seiman. Betul nggak? Kalau dikatakan sepadan ya otomatis harus satu iman. Imannya harus sama, menyembahnya Tuhan yang sama. Terkadang KTP-nya sama belum tentu menyembah Tuhan yang sama loh. Harus dipastikan dia menyembah Tuhan yang sama. Kalau dalam artian kita punya kriteria, aku pengen dia pelayan Tuhan. Ya coba lihat dia melayani Tuhan atau enggak. Atau enggak ya udahlah yang enggak apa-apa enggak melayani, tapi dia takut Tuhan, terus dia punya pekerjaan yang mapan, apakah salah? Enggak juga. Tapi yang jelas adalah begini, kita percaya kalau Tuhan itu menyediakan pasangan buat kita. Namun kita perlu menemukan, memelihara dan membangunnya seperti kata Kak Beni tadi. Membangun cinta. Nah, jadi teman-teman, hal-hal apa saja nih yang perlu kita pahami dalam sebuah dating? Tuhan itu memberikan sebuah free will, tapi kita harus bertanggung jawab dengan kebebasan yang Tuhan berikan. Pertama, begini teman-teman, waktu kita start dating, yang perlu kita pahami adalah, kalau yang saya mengatakan sepadan itu udah otomatis ya, udah satu iman, udah jelas pasti. Terus satu iman sudah pasti, yang dia benar-benar punya kehidupan yang takut akan Tuhan itu sudah pasti. Itu sudah menjadi satu nilai pokok yang kita nggak bisa ganti, yang kita nggak bisa rubah. Itu harus menjadi pokoknya. Nah, tapi kan di balik itu ada karakter, ada budaya, ada latar belakang dan lain sebagainya. Nah, makanya yang paling penting, yang pertama itu, yang kedua itu kita belajar dating. Yang pertama adalah komunikasi. Kita connect atau enggak nih? Waktu kita ngobrol, kita connect atau enggak? Berjalan dengan baik atau enggak? Atau ternyata waktu chat misalkan, ternyata dijawabnya cuma ye doang. Pernah dijawab hanya begitu? Berarti teman-teman secara tidak langsung mungkin kita perlu mundur perlahan. Berarti tidak direspon, bener nggak? Misalnya kita nih lagi suka sama orang, terus kita komunikasi, connect, terus kita chatting, ternyata waktu chatting tidak berjalan dengan baik, dalam artian dijawabnya seadanya, dijawabnya tidak ada respon, ya berarti mungkin dia tidak ngasih respon sama kita. Apakah salah? Ya jangan salahin juga. Ya berarti ya mungkin nggak ada interest di sana. Tapi yang jelas yang pertama waktu kita mau checklist apa saja, komunikasi, connect atau enggak ngobrolnya, berjalan dengan baik atau enggak. Nah setelah itu kan ngobrol nih, apakah komunikasinya mulai terbuka atau tidak tentang pergumulan, beban hidup, ada ketakutan di sana. Teman-teman, kalau kita sudah menganggap bahwa
kita akhirnya berjalan sudah cukup lama. Seharusnya kalau teman-teman yang sudah punya pacar gitu ya, sudah berjalan cukup lama, kita coba tanyakan tentang sebuah pergumulan, beban hidup, atau ketakutan apa. Dan just only yang suatu hal yang happy-happy aja. Karena itu akan terlihat orang itu gini. Terus ketika ada masalah, ketika ada pressure, ketika ada tekanan, itu juga menentukan orang itu benar-benar punya pondasi yang kuat atau enggak. Karena ketika orang semakin ditekan, itu karakternya sebenarnya muncul. Kalau misalkan pacaran hanya happy-happy doang, sebenarnya menjadi sebuah tanda tanya. Misalkan pacaran nggak ada marahnya gitu ya, nggak ada konflik atau apapun, sebenarnya harus ditanda tanyain tuh. Kenapa ya? Kalau ada, justru itu akan membuat kita bisa notice ini orang seperti apa karakternya, budayanya seperti apa, sifatnya kayak gimana. Nah itu penting banget kita bisa berkomunikasi seperti itu, mulai terbuka atau enggak. Terus yang ketiga, dalam waktu kita melakukan dating, mungkin dalam waktu yang cukup lama, atau mungkin dalam waktu yang beberapa waktu gitu ya, apakah ada sebuah pengembangan diri atau enggak? Adakah pertumbuhan dalam diri kita, suatu kebiasaan yang baik muncul atau tidak? Ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif atau tidak? Nah itu menjadi satu kayak checklist buat kita juga waktu kita ketika kita mulai suka dengan seseorang. Terus yang keempat, apakah ada integritas atau tidak? Kita belajar di gereja kan, kita udah belajar tentang integritas. Nah, hal-hal itu tuh menjadi pokok buat kita. Terus kita lihat orang ini punya integritas nggak ya dalam kehidupan. Nah, terus ketika bersama, apakah kita merasakan ada sebuah pertumbuhan dewasa atau enggak? Ada kedewasaan dalam diri kita atau enggak? Kalau misalkan enggak, yang gue tadi ngomong tadi nggak ada, berarti kita harus mulai berpikir ulang. Apakah ini betul pasangan saya atau bukan nanti? Terus melakukan sebuah tanggung jawab nih, entah itu pelayanan, entah itu dalam keluarganya, entah itu dalam pekerjaannya, entah itu dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, itu dengan happy atau enggak? Apakah kita melakukannya happy apa enggak sih? Melakukannya ada satu tanggung jawab yang kalau menjadi suatu hal yang lebih banyak ngeluhnya, kamu juga harus mulai memperhatikan, aduh, ini orang yang gue suka kok banyak keluhnya daripada bersyukurnya ya. Orang ini lebih banyak komplainnya daripada bersyukurnya. Ini juga menjadi satu, kita mulai bisa lihat karakternya seperti apa. Terus yang selanjutnya, kita lihat gambar dirinya sehat apa enggak. Health mentalnya gimana. Dia tuh punya kesehatan mental apa enggak. Atau justru malah insecure orangnya. Apa-apa membandingkan diri. Apa-apa, nggak pedean. Itu kan ada gambar diri. Nah, kita bisa nilai di sana. Terus lebih sering mana berpikir positif atau negatif menanggapi suatu hal. Kita lagi ada konflik, ada masalah, kita malah sering netting atau positive thinking menghadapi itu. Kita orangnya sering memuji atau sering merendahkan. Terus apakah kamu itu yang paling penting adalah orang ini punya tujuan atau enggak ya? Punya tujuan apa enggak nih? Ini penting. Waktu saya iya dadah, Amora dadah katanya. Dadah dulu teman-teman, Amora dadah tuh. Nah teman-teman, yang paling penting adalah gini, apakah kita ini punya tujuan apa enggak? Saya pernah ditanya dalam ketika bimbingan pranikah ya. Waktu itu KBNI mengarahkan saya untuk ketemu dengan Pak Binsar dan Bu Lasma waktu itu. Nah kita ketemu ngobrol. Ketika bimbingan pranikah, pertanyaan mereka yang paling menurut saya suatu hal yang nancep dalam hati saya adalah, tujuan kamu menikah apa? Tujuan itu penting. Kalau kita masih single, kita nggak punya tujuan mau kemana, sebaiknya kita harus memikirkan ulang sebelum kita istilahnya bahasanya pacaran sama orang gitu. Karena kita akan membawa anak orang ini mau kemana nih sama hidup kita, apalagi seorang pria ya. Apalagi seorang pria, bukan berarti wanita nggak boleh punya tujuan, tetapi pria itu harus bisa mendirect punya tujuannya arahnya kemana. Hal ini pun sama apa yang kita selalu diskusikan. Gua dengan Dela itu selalu diskusikan kita,
hari ini tuh kita dengan teman-teman tahu story-nya gue ketika dari mulai 2020, 2021 kita ngalamin satu fase yang menurut kita tuh fase yang kayak ngeblurin sebuah tujuan hidupnya kita gitu. Kayak kita tuh kayak dihajar habis-habisan, kayak nggak dikasih nafas, kayak nggak dikasih ngarenghap gitu. Kadang istri saya suka aduh kenapa ya kok kita kayak nggak dikasih nafas sama sekali selama dari 2020. Ketika Amora baru lahir, saya sakitnya juga berulang. Pernah kita ngalamin fase badai COVID juga. Itu tuh buat kita kayak lagi down banget gitu. Dan gak semua orang tahu posisi kita seperti apa saat itu. Beberapa orang yang kita cerita, curhat, hanya segelintir orang aja apa yang sedang kita alami. Nah, itu tuh membuat kita kadang, kita dengan tujuan kita tuh blur. Tetapi yang gue yakin adalah, tujuan itu akan tetap ada meskipun badai mau segimanapun, tujuan tetap ada. Mungkin dalam beberapa waktu saat, yaitu blur gitu, hilang. Tetapi ketika itu badai itu mulai surut, akhirnya kita sedang berlayar gitu ya, badainya surut, kita mulai bisa ngelihat titik lagi ada sebuah pulau di mana tempat yang sedang kita tuju. Dan akhirnya kita mulai lihat, oh itu kelihatan lagi nih setelah kehilangan kabut, setelah kehilangan ada badai, ada ombak, masuk ke perahu kita udah nggak bisa lihat lagi, gelap tujuannya mau kemana. Tapi waktu badai itu mulai surut, kita mulai lihat lagi, ada tujuan nih. Kita sedang ke arah sana loh. Kita lagi ke arah sana sekarang. Nah teman-teman, kenapa tujuan itu penting? Karena itu yang akan mengarahkan kita. Makanya kenapa waktu kita lagi single, nanti mungkin ada Daniel atau siapa yang mau membagikan tentang single, saya berharap ya. Karena kalau kita bicara tentang single itu bagus banget. Saya beberapa ada materi tentang single, ya itu amazing banget. Menjadi orang yang single itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa banget. Dalam artian bukan berarti kalian tidak mau menikah, tetapi ketika kalian atau kita belum dikasih, istilahnya kita belum punya pasangan, sebenarnya di posisi single itu sesuatu hal yang luar biasa banget. Kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa cari tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan gue itu apa, mengenal lebih baik diri kita itu seperti apa, gue ini insecure atau enggak ya, gue ini orangnya karakternya gimana. Nah itu tuh penting banget waktu kita dalam posisi single. Nah teman-teman, tujuan secara personal atau pada saat kita sudah mulai dating, kita harus menentukan goals-nya kita apa, tujuannya apa. Itu penting. Nah kalau ditanya nih nanti ketika teman-teman dating, kita udah dating, terus tanya sama pasangannya, tujuan kamu apa? Dan kalau dia bilang, kita mengalir aja, bagi sungai yang mengalir, teman-teman, please. Itu bukan jawaban yang kita harapkan. Karena seharusnya seseorang, waktu dia mulai mau dating, dia udah mulai masuk dalam sebuah pernikahan, dia harus sudah bisa jawab. Tujuannya apa? Nah, harus sudah bisa jawab. Saya mau ini. Saya mau melakukan ini, mengerjakan ini. Nah, teman-teman, tujuan itu penting. Itu akan mengarahkan kita kepada suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya waktu kita married, kita menikah, kita sudah tahu kita sedang mau arah kemana. Nah, teman-teman, jadi ini hanyalah sebuah tools. Kalau yang saya, nanti kalau teman-teman mau apa saja yang tadi nanti gue coba share di grup. Pertanyaan checklist apa saja yang ketika kalian sudah ngalamin dating itu, kalian coba cek. Dan teman-teman boleh tambahkan. Selama itu positif, teman boleh tambahkan. Misalkan gini, ini orang punya pekerjaan. Oke, pekerjaannya apa? Terus dari keluarga mana? Itu boleh loh, sah-sah saja. Tidak ada yang melarang. Ini dari keluarga yang mana? Karena gini, seperti yang gue bilang tadi, married, it's one way ticket. Kalau dari sebuah kriteria ini, kalau kita hitung 1 sampai 10, kalau ternyata di bawah 5, please, kamu harus berpikir ulang. Dia itu pasangan yang tepat atau bukan. Tetapi dari 1 sampai 10 ternyata sudah cek sampai udah 7 gitu ya. Wah ini udah 7. Emang masih ada yang kurangnya 3. Oke.
perjuanganmu akan jauh lebih mudah. Tapi dari 10 ini ternyata tidak ada sama sekali misalkan dari checklist yang kamu buat. Tapi kita tetap mau melangkah ke sana. Mungkin nanti Kak Beni akan siap menerima banyak tangisan. Kak, ini gimana ya hidup aku? Aduh, pasangan aku gimana ya? Kadang saya, istri saya juga kadang beberapa kali suka sharing sama Kak Beni. Ada fase-fase down-nya kita juga, kita sharing sama Kak Beni. Nangis-nangisnya kita sharing. Dalam artian ya, itulah yang kita hadapi ketika kita sudah menikah. Tapi kalau teman-teman hari ini belum menikah, masih dalam fase mau dating, baru ada perasaan suka, dan mulai mau masuk ke dating. Nah, ini tuh satu filter yang bisa membantu kita untuk akhirnya kita bisa, oh ini tuh inilah yang tepat itu seperti ini. Dari semua kriteria, oh ini kayaknya nih oke. Karena gue yakin gini, Tuhan itu memang sudah memberi yang gue bilang tadi bahwa Tuhan itu memang sudah menyediakan pasangan buat kita. Walaupun dalam perjalanan hidup nggak semua, dalam artian gini, ada orang yang memilih choose to be single. Ya udahlah, aku mau single aja. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga. Karena di Alkitab juga banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk single. Tetapi di Alkitab juga banyak yang mereka juga akhirnya punya pasangan. Apakah mereka salah juga? Nggak salah juga. Di Alkitab juga ketika di dalam Alkitab ada kejadian-kejadian yang menurut saya menjadi sebuah pertanyaan. Kalau seperti siapa ya? Mungkin kami ini bisa bantu. Namanya siapa ya? Yang akhirnya Tuhan suruh dia itu menikah sama pelacur. Namanya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa ya kami ini? Ingat nggak kami ini? Yang akhirnya dia tuh nikahnya justru sama bukan istilahnya wanita yang seperti yang diharapkan gitu. Itu ada di Alkitab gitu. Hosea bukan sih? Siapa? Hosea ya? Saya lupa sih. Cuman ada di Alkitab. Tapi itu terjadi gitu. Ada tujuan Tuhan di sana. Dan gue berpikir, Tuhan, kasihan amat ya gue. Tapi it's happen gitu. Itu terjadi. Tapi itu nggak cuma bisa dilihat di situnya doang ya. Teman-teman harus baca itu satu perikop, satu cerita harus dibaca supaya teman-teman bisa ngerti kenapa itu terjadi seperti itu. Kalau kita nggak akan bahas ke sana. Tapi di Alkitab itu ada terjadi kejadian itu. Terus banyak sekali teman-teman bisa lihat cara Tuhan mempertemukan pasangan gitu ya antara siapa ya Ishak, Ribka gitu, banyak banget, Ruth, Boas gitu, itu banyak caranya Tuhan itu banyak banget. Nah jadi teman-teman yang gue bilang tadi bahwa nggak masalah bahwa kita yakin percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan pasangan buat kita. Nah untuk kita bisa tahu mana pasangan yang tepat buat kita, kita bisa memilih caranya pendekatan itu tadi melalui dating. Nah teman-teman, dan akhirnya ketika kita sudah mulai dating ini udah checklist, nah akhirnya kan kita udah paham mengerti bahwa udah deh, gue yakin sama orang ini gue akan married sama dia. Gue yakin gue bisa seumur hidup gue bareng sama dia. Coba teman-teman renungkan. Dengan model yang seperti ini misalkan, apakah gue bisa bertahan seumur hidup gue dengan orang yang kayak gini? Kalau ada dalam kayaknya nggak bisa, ya udah berarti kita mending step back, mundur dulu. Tapi kalau misalkan kita yakin, maju terus. Nah yang terakhir itu seks. Nah lalu bagaimana dengan hubungan seksual? Bagaimana cinta atau hasrat seksual juga karena hasrat seksual juga diciptakan oleh Allah. Hasrat itu ada pada manusia, apalagi remaja, apalagi youth yang lagi menggebu-gebu. Namun ada satu ada satu kalimat yang ditulis sama Anne K, susah banget lah namanya nih, Herzberger, bukan Burger King ya, namanya Anne K. Herzberger. Dibilang gini,
seksualitas bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk dirayakan. Untuk merayakannya diperlukan waktu yang tepat. Kita tentu tidak mau kan merayakan ulang tahun sebelum waktunya. Jadi ada yang mau ulang tahun sebelum waktunya dirayakan gitu, pasti kita pengennya dirayakan pada saat waktunya. Demikian juga dengan hubungan seksual. Keindahannya justru karena ia dirayakan bersama dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat adalah kapan? Waktu kita akhirnya sudah menikah. Gue gak akan bahas panjang lebar tentang seks, tapi kapan seks itu bisa dilakukan adalah ketika kita sudah menikah. Teman-teman, yang pertama, start with love. Yang kedua, memulailah dating yang benar dengan motif yang benar. Yaitu tadi yang gue bilang tadi, banyak banget apa yang kita checklist, yang kita checklist. Yang ketiga, setelah kita dating, kita menikah. Nah, bahwa seks adalah sesuatu hal yang it's okay kalau misalkan kita sudah menikah. So, teman-teman, itu yang bisa gue bagikan. Jadi, teman-teman, apa yang gue bagikan itu adalah suatu hal yang menjadi buat diri gue menjadi pelajaran yang setelah gue melalui banyak sekali fase dalam hidup gue yang ternyata gue dulu melakukan ini itu salah, ternyata gue melakukan ini salah, dan gue bagikan ini supaya kita semua tidak ke lubang yang sama, ke tempat yang salah, tapi kita harus menjalani sesuatu hal yang benar tentang love, dating, dan seks. Jangan juga menjadi orang-orang yang tabu untuk membahas ini. Seharusnya kita sebagai gerejanya Tuhan, kita bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di anak-anak muda tentang love, sex, dan dating. Mungkin teman-teman setelah ini ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin dibagikan, boleh nanti mungkin Kabini juga bisa bantu untuk menambahkan tentang hal ini. Karena menurut gue love, dating, and sex itu sesuatu hal yang nggak akan habis untuk diceritakan, nggak akan beres juga kalau misalkan kita obrolin tuh pasti kan panjang gitu. Bahasnya akan panjang banget. Nanti ke depan dalam Februari ini kita bahas ya ada tentang nanti mungkin tentang single, tentang dan lainnya, bagaimana sih kita menjadi pribadi yang single, menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan, dipersiapkannya seperti apa. Karena itu akan membantu kita dalam hal dating itu tadi. Membantu kita akhirnya kita dapat menemukan pasangan yang tepat itu seperti apa. Teman-teman, sekali lagi gue bilang begini, Tuhan itu pasti akan memberikan pasangan yang tepat buat kita. Tetapi dalam artian waktu kita memilihnya, itu tetap ada di tangan kita. Teman-teman dikasih kehendak bebas, teman-teman memilih dengan si A, si B, si C, si D, oke, jalanin, tetapi perlu dengan tanggung jawab. Nah, kalau resikonya terlalu besar, please, lebih baik kita mundur. Kalau resikonya terlalu banyak, kayaknya kita banyak disakiti nantinya, menjadi toksik, menjadi sesuatu hal yang racun dalam kehidupan kita, lebih baik jangan. Karena lebih baik kita menjadi orang yang pribadi yang single, tetapi kita benar-benar ngerti banget tujuan Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Ketimbang kita mengikuti gaya hidup, mengikuti trennya zaman sekarang. Wah, teman-teman, aku masih SMA udah pacaran, gue pengen ikutan. Please, jangan kayak gitu. Atau yang udah kuliah, atau udah lulus kuliah, udah kerja, atau ngerasa, kok gue belum punya pasangan juga ya. Udah dah, yang penting sedapatnya aja. Nah, jangan gitu juga, please. Tapi perhatikan dengan baik-baik. Bagaimana kita akhirnya bisa menemukan pasangan yang tepat, dan akhirnya kita menjalani sebuah kehidupan yang akhirnya ke depannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, teman-teman, thank you. Semoga ini bisa berkati kita semua. Dan teman-teman ada pertanyaan ataupun boleh ditanyakan, kita mau sama-sama sharing dan belajar. Tapi sebelumnya izinkan gue untuk berdoa buat teman-teman semua ya. Yuk kita doa. Tuhan, thank you buat malam hari ini, hamba berhenti berbicara tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Kami mengerti bahwa kami ingin mengalami dan ingin memahami bahwa Allah adalah kasih, Allah yang sudah menebus segala kesalahan dosa kami, Allah yang sudah mengampuni kami, sehingga Tuhan ini menjadi dasar dalam hidup kami ketika kami menjalin hubungan relasi dengan orang tua kami, sahabat kami, teman kami, atau mungkin dengan pasangan hidup kami di kemudian hari. Tuhan bantu kami untuk terus makin mengalami Tuhan, memahami Tuhan lebih dalam lagi. Roh Kudus bantu kami, tolong kami. Biarlah Tuhan, kami juga mungkin sudah menikah atau saat ini sedang menjalani relationship,
Tuhan juga bantu kami untuk Tuhan berikan kami juga kemampuan untuk kami terus dapat mengasihi pasangan kami tanpa syarat, dengan benar-benar sungguh-sungguh, tidak untuk main-main, tetapi kami menghargai, kami menerima, kami benar-benar boleh mengasihi dengan seperti Tuhan sudah mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati teman-teman youth yang sudah hadir, biar Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan berkat Bapa Surgawi, anugerah tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan mungkin nama Dani. Oke, thank you kalau Ki. Betul, ada yang mau nanya? Boleh deh. Atau ada yang mau share? Yang masih single-single? Gua. James kalau mau nanya boleh. Siska, Sarlen, Alfi. Ada yang mau nanya? Oke. Atau Pak Ben mau nambah? Boleh. Kasih buat kita nih. Itu Amora mungkin mau nanya tuh Amora sih. Amora. Iya. Ini saya duduk dari tadi nyariin mic gimana pada ketutupan. Jadi kata Google katanya bikin malu karena kayak baru pertama aja. Ya. Ya nggak tahu ini karena memang kondisi lagi ada di berbagai tempat ya keluarga saya ini gitu. Satu itu ada muncul sama si Jere gitu kan. Satu ada di rumah sakit. Jadi ada banyak koordinasi. Jadi ya cukup luar biasa ya sore ini. Thank you ya sekali lagi ya buat Lucky ya yang udah share buat youth pada sore hari ini. Tadi saya begitu melihat ada tulisan J bergabung itu Jere, itu saya nggak nyangka kalau itu Alfi ya. Ya karena memang pas banget kalau pas tadi sore itu saya juga mengikuti kisah tentang Jeremy Teti ya. Jeremy Teti mungkin tahu ya presenternya Jeremy Teti yang memutuskan diri dia untuk single gitu ya, untuk single karena dia berpendapat bahwa berkeluarga itu juga tidak juga memecahkan masalah, bahwa berkeluarga itu juga tidak menjadi kehidupan itu menjadi lebih baik gitu ya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk single ya. Tapi kalau saya menelaah atau melihat dari kehidupannya sebetulnya ada sebuah akar pahit juga yang pernah dialami ketika di usia 30 dia gagal untuk masuk ke jenjang rumah tangga ya. Jadi kembali bahwa bagaimana ketika kita hidup hari ini kita harus pastikan bahwa hidup kita itu punya tujuan dari walau dikatakan. Itu adalah sangat penting karena tanpa sebuah tujuan sebetulnya kita lagi nggak membangun apapun ya. Kalau tadi saya bilang bahwa ya kalau dulu saya bilang jatuh cinta ya, lagu semua bilang jatuh cinta. Ya mungkin hari-hari ini saya lebih serak ketika saya hari ini bicara tentang bagaimana kehidupan kita itu sebetulnya kita nggak pernah ada yang namanya jatuh cinta. Tapi ketika kita bicara tentang cinta itu, kita selalu bicara tentang sesuatu yang kita bangun. Nah, ketika kita membangun sebuah cinta, membangun sebuah hubungan, membangun yang namanya hari ini pacaran, walaupun tadi tepat banget, bahwa di Alkitab itu sama sekali sebetulnya tidak pernah dicatat tentang kata pacaran. Ya kalau tadi kayak disampaikan bahwa sangat benar gitu ya, bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, tapi ketika kita mau PDKT itu ada sebuah pilihan. Kalau tadi kita melihat sebuah kisah Hosea, ya bagaimana Hosea ditentukan Tuhan gitu, untuk punya seorang istri, seorang pelacur. Tapi itu adalah betul-betul murni tujuan Allah. Tujuan Allah supaya bangsa itu mengerti bahwa perzinahan itu adalah sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan. Ya. Kalau hari Jumat anak saya Sarlen tanya begini sama saya, Pak, kenapa kok banyak orang Kristen bercerai? Nah, ya. Makanya kalau kita belajar dari 1 Korintus, kita akan lihat banyak sekali pelajaran-pelajaran di situ yang membawa setiap kita hari ini mengerti bahwa kasih itu adalah menjadi karakter yang paling utama yang harus dimiliki dalam kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen. Karena banyak orang yang hari ini punya status sebagai orang Kristen, tapi pada dasarnya nggak punya kasih. Karena kita tahu kan ya, ada berbagai macam kasih kan, ada eros, ada philea, ada banyak hal sampai akhirnya kita mengerti bahwa kasih yang sesungguhnya itu adalah
kita harus punya kasih agape itu. Ya, kasih yang dari Allah. Makanya kalau di dalam 1 Korintus pasal yang kelima, kalau kita lihat dalam terjemahan lain, itu saya tadi coba lihat bahwa ditulis begini, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebutkan dirinya adalah saudara, adalah orang yang cabul, yang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jangan kamu ngedate dan semua orang kayak begitu, katanya kan. Biasanya kalau bicara tentang makan itu adalah bicara sesuatu hubungan sebuah keintiman. Ya, biasanya orang mau kemana nih, mau ngedate nih, biasanya makan malam bareng, ya makan cendol, minum cendol bareng gitu ya. Gitu nggak tahu kalau saya nggak tahu apa gitu. Banyak sih kalau saya melihat pengalaman kalau saya. Ya, jadi ada memang kita lihat bahwa kita harus memahami ketika kita bicara tentang kasih, ketika kita melihat tentang bagaimana kita butuh nggak sih ya sebuah hubungan dengan lawan jenis itu, kembali yang tadi Lucky bilang, tujuannya apa dulu nih, apakah hari ini kita lagi kejar restoran gitu kan, hari ini usia kita udah berapa tapi belum punya pasangan gitu kan. Nah itu yang memang harus menjadi dasarnya dulu dalam kehidupan kita ya, sehingga akhirnya kita betul-betul bisa melihat bahwa kehidupan kita itu bisa memastikan kebenaran firman Tuhan itu ada gitu, bahwa kita ini bait Allah, artinya bahwa hidup kita itu harus kudus. Kalau hari ini kita ketemu dengan orang yang sebetulnya tujuannya adalah hanya tentang percabulan gitu ya, tentang juga tadi dikatakan kikir ya, dia penyembah berhala itu bukan menyembah patung gitu ya. Bagaimana di situ ada hobinya yang betul-betul tekankan. Kita mungkin anak perempuan bisa melihat ada anak laki, ada seorang pria yang yang disukai, ternyata hobi motor, ya hobi apa, dan melihat bahwa hobi itu melebihi daripada mengasihi Tuhan. Ya kita udah pasti itu sebuah sinyal bahwa hari ini kita memang harus putuskan. Ya, ketika kehidupannya menjadi serakah, itu firman Tuhan yang katakan 1 Korintus 5 tadi, ya ayat 11 katakan, bahwa itu sudah pasti sudah bukan menjadi sebuah pasangan yang baik dalam setiap hidup kita. Apalagi ya walaupun ya itu tadi yang Lucky bilang, jangan sampai apa yang sudah kita alami hari ini dialami oleh generasi muda saat ini gitu ya. Ya mungkin saya bukan tipikal orang yang sebetulnya juga menjadi sebuah pilihan ketika memang harus membangun sebuah hubungan kalau pada masa lalu saya waktu itu gitu. Pemabuk gitu kan, apalagi suka ngajakin bohong gitu. Udahlah bilang sama papa mama gitu kan, kita mau kemana gitu, ngerjain PR kok atau enggak apa kayak ada tugas gitu, udah jelas itu udah pasti udah nggak benar punya kayak gitu, karena ini firman Tuhan. Oleh karena itu ya kembalilah, kalau kita bicara tentang masalah pacaran ini, pastikan bahwa kata pacaran ini adalah sesuatu yang kita pastikan untuk siap menikah. Nah, jadi sesuatu yang memang kita udah punya tujuan. Kalau kita mau pacaran, kita mau siap nikah. Nah, ketika kita bicara tentang siap nikah, kita bicara tentang pada pernikahan kudus. Nah, ketika kita mau masuk dalam pernikahan kudus, apa sih artinya ada sesuatu yang memang hari ini menjadi batasan-batasan dalam kehidupan kita supaya kita memang adalah anak Tuhan. Mungkin yang saya bisa tambahin. Ya. Oke, thank you Pak Gem. Wah, seru banget nih. So, 2 minggu ke depan bakal tambah rame pembahasannya, masih soal dating. Oke, we play games dulu. Oke, ada 7 orang, kita main game ya. Oke, let me share screen. Ada 7. Bentar. Wah, Bugem semangat mau ikut games. Oke, lagunya kegedean nggak ya? Aman ya. Oke, let me basic. Screen. Muncul? Ya, ada nih. Disuruh menikah. Tadi saya googling dulu. Let me close this one. Muncul nggak ya? Muncul. Oke. Gantian ya, kita muter satu-satu ya. Ini gampang kok gamenya. Ikut game. Tutup malu. Wait. Oh gini aja lah, nggak usah di play screen.
Oke, caranya gampang banget. Kita cuma main tebak gambar aja. Ya. Nah, nanti teman-teman pilih kotaknya. Nanti saya bakal ilangin kotaknya dan kita tebak itu hewan apa ya. Untuk babak pertama ini topiknya hewan. Oke. Hewan. Kita mulai dari Bugem ya. Bugem sama Pagem. Pilih kotak nomor berapa? Nanti saya hapus. Gue hapus. Topiknya hewan ya. Jadi kalau Nomor 9. 9. Oke, let's see. Kamu pilih nomor berapa? Wait. Nah, ayo bisa tebak nggak, Wagem? Ini apa nih? Apa? Salah kotak sih. Apaan itu? Batu bata nih. Salah strategi ngambilnya pikir dulu ya. Apa itu ya? Tuh. Babi. Babi salah, Teng. Kamuel apa? Kedua Kamuel nih di screen saya. Nomor berapa, Mel? Nomor berapa? 7 aja. Oh. We'll see. 7. Apa sih? Apa nih? Oh, tahu. Ayam. Kita lihat ya. Bener nggak ya? Nggak tahu. Ya, bener lah ya. Ini ayam. Chicken nugget. Wah. Kamuel 1. Kamuel 1. Bibi. Oke, Bukan begitu. bentar. Wih. Ya. Siska cantik fotonya. Sis cantik sis katanya sis kamu. Iya, fotonya. kalau langsung nyapa belum tentu dia ngomong gitu. Siska nggak pede buka kamera. Insecure sis, insecure. Nah, cantik banget. Oke, udah. Let me share screen again. Si J mana nih si ganteng? Share Itu screen. si pucuk kan. Samuel ngapain pucuk harum diliatin, man? Sombong banget sih. Iklan. Ini Kaluki sekarang deh. Oke, Masih hewan ya? nomor 3. 3. Ya, Ah. Bukan onta nih mah tuh. Biri-biri. apa? Biri-biri ya, Bro. Biri-biri. Biri-biri. Sama nggak ya? Sama ini? Bentar. Ini bukan onta nih mah. Biri-biri. Bentar. Biri-biri. Amla. Ah, itu Amola. Amola. Amola mah ini dong. Oh ya benar. Biri-biri atau ilama ya? Yeay. Oke. Yeay. Bener ya ilama ya? Kita cek dulu deh. Takut gua salah. Ya benar. Tuh kepalanya. Lama. Siska. Siska, ayo sis. Kamu pasti bisa sis. 6. 6. Oke. Ah. Tahu nih. Hah? Tahu gue. Apa? Bentar. Sekali jawab ya. Apa sih? Hah? Anjing laut? Salah. Alfi sama Sarlen. Gajah laut, dugong. Enggak, nomor berapa? Oh, nggak milih dulu ya? Nomor 7. Dugong. Gajah laut. Dugong. Apa nih? Bukan nih. Ini apa? Monkey. Gorila. Apa? Gorila. Bukan gorila, salah. Tank. James. Bukan nggak gitu. Jem, mana Jem? Monyet. Ah, benar. Pilih dua nomor. Pilih dulu. Tapi dia udah bener kok jawabannya monyet. Oh, bener. Gorila ini ada taringnya. Saya bilang si kenyung tadi. Tuh, Au-au. Si itu au-au. ya.
Oke, James. So, lanjut James. Masih hewan. Nomor 2. 2. Itu dua. Nomor 2, nomor 2. Waduh. Gak kelihatan ini mah. Tupai. Salah. Berarti balik ke Pak Ben. Nomor 6. 6. Oh, tahu. Husky. Tank, salah. Anjing. Salah, udah nggak boleh jawab lagi, Pak Ben. Ya kan husky itu anjing. Bukan. Kalau Ki. Serigala dong. Oh, benar. Oh, benar. Nomor 7. Padahal husky itu kawinan serigala. Iya. Oh, bener. Ngelesnya bisa. Bener tahu. Lanjut ya, satu lagi hewan. Kamuel, silakan. 6. Nih, Apa sih? Blur. Apaan tuh? Ular. Bukan ulat Bulu, Mel. bulu hewan. Iya tahu bulu. Tetot semua udah. udah salah lah ya. Tetot. Iya. Alfi. Terserah. 3. 3, Wilson. Oh, Burung onta itu mah. Betul. Wah, hebat nih. Ostrich. Burung onta ya. Burung onta. Oke, babak kedua. Topiknya makanan. Oh, ada lagi. RW. lagi Jadi, anjing. Alfi udah. Bisa Alfi siapa tadi ya? Tapi itu James. James? Oh, Kakak boleh. James sudah tadi? Nomor Aku belum. Oh ya, Oh, Siska. bentar. Gue bikin notes dulu. Lupa. Dilupakan. Pak Ben, Kak Luki, Samuel. Jangan sedih, Sis. Nomor 21. Rijal belum, Rijal. Rijal mana nih? Masih jauh nih. Masih jangan sembunyi aja. 21. Samuel. Lagi di mana? James, Alfi, Siska, James. Kelihatan udah kelamaan nggak nonton tuh Samuel. Siska ya, silakan Sis. Makanan ya temanya. Wah, Sis. Siska, ayo. Soto. Ini Siska connect apa gue lagging ya? 13 Daniel. 13. buka. Oke, gue lagging, sorry. 13. Nah. Enak banget nih. Apa? Kobokan. Nasi. Telepon. Sorry. Kok hilang? Nasi jaha, Sis. Nah, nih. Makanan. Tuh, Sis, tuh. Nasi monyet. Telepon bukan? Apa? Telepon. Bukan. Siska, lanjut James. nomor 7. Wah, enak banget ini. Apaan? Apa, James? Bubur sumsum. Bubur salah. Alfi. Udah di. Bentar. Pikir-pikir dulu. Rendang. Oh, nomornya dulu ya? Yoi. Nomor 9. Aduh. Nah, telur Ya, betul. Mata. ayam. Telur. Oh, ini kita nggak tahu tadi. Alfi udah ya. Pak Ben, sana Pak Ben. 8.
Aduh, enak nih. Wow. Bentar. Semua ini. Sushi. Makanan itu ya? Yoi, Pak Ben. Bukan buah-buahan kan? Makanan Buah-buahan masuk kategori makanan nggak? Nggak. masuk. Oh, masuk. Apa ya? Iya, Ibu tahu nggak? Salmon. Apa? Apa? Salmon. Pai. Salah. Pak Ben udah. Kalau Ki? Nomor 13. Sushi ini mah bro, sushi. Oke. Betul, sushi. Mau kasih sih. Ya udahlah ya, sushi ya. Aduh, saya mah nggak tahu makanan kayak gitu mah. Biasa bandros. Bukan makanan itu mah. Kalau Ki udah, Kamuel. Hah, dapatnya 1 lagi ya. 8 ya. 8, oke boleh. Oh, Apa nih? Susah banget nih apa nih? Batagor. salah lah. Kamuel udah, Siska? 7. Surabi. Salah. Tapi Siska, James? 13. Ayo apa James? Apa ya? Habis ini Alfi, kalau James nggak bisa jawab. Kue tart. Salah. Alfi? Sama Sandrin, Sarlen? 19. 9? 11. 19 ya. Bentar. Apa ya deh? Ada Bawang. cluenya nggak nih? Bawang goreng. Krim kata Saren es krim. Ya betul, es krim. Ada keluar tuh. Betul, es krim, betul. Ya udahlah ya, pokoknya betul aja. Ah. Tada. Batagor Lanjut. ada kamu ya. Batagor. Ya Tuhan. Itu dari mana itu? Pak Ben, Pak Ben. Sekarang Pak Ben. Satu kotak. Mau kasih link. Dapatnya pembuka terus, Bentar. Nomor piro, Mas? Atau? Jadi yang mana? Bebas. 13. Ini gampang sih. Duh, Kamu kan nggak usah digedein kayak gitu, tenang aja. Taruh. Apa itu? Orange teh apa tuh? Apa sih? ini gampang banget loh. Aduh. Masa ibu-ibu di dapur nih? Di dapur. Tomat. Ah, betul. Wah, sekali tebak nih. Iya, saya yang biasa di dapur soalnya. Lanjut, kalau Ki. Oke, nomor 9. 9 ya. Nah, Aduh, susah. Aduh, apa ya itu ya? Mana sih? Murah. Apa ya itu ya? ini enak sih. Makanan tradisional. Lebih. Lemper. Lemper salah. Kamuel, ayo. 20. 20. Boleh. Nggak nyambung ya, Pak. Piring doang 20 mah. Aduh, ampun. Apa itu? Ayo. Apa sih?
Habis ini Siska ya, siap-siap. Burger. Salah. Ada kelas lagi benar. Siska, ayo. Daun 14. 14. Ah, sih. Ya. ayo apa ini? Apa ya? Cake. Cake apa? Ya, betul. Jawabannya adalah cake, kue. Oh, wala. Kayak cireng. Juara, terakhir nih. Topiknya benda. Siska udah ya? Siska udah. James, ayo. 30. 30. James. Karpet. Bukan. Salah teng. Alfi, Mas Arlen. 16. Raket. Apa karpet? Bukan tadi udah. Raket. Oh, bukan, Raket. bukan ya. Bukan. Pak Ben? Mau bugem? Dua. 22. Oke. We'll see. Nah, Tambang. tambang bukan. Tali. Benang. Betul, benang. Oh, itu benang wall tanahnya. Iya. Pak Ben udah. Kalau kini. Nomor 16. 16. Wah, kamera nih. Aduh, hebat. We'll see, oke. Bener ya. Samuel, ayo. Dapat pembuka ya. Nomor 1. Ngepur gitu, satu, Batagor, mah. Gunting. Salah udah. Samuel, Siska. 16. 16. Aduh, absurd. Apa ya? Nggak tahu. Mati. Ya udah skip. James. Ini yang menang dapat poin nih. 25. Berapa? 25. 25, oke. Absurd si James. Tiga-tiganya Itu kembali. doang. Cari ini mah. Habis ini Alfi siap-siap ya, Mas Arlen. Lemari. Bukan. Kamu tadi jawab gunting, lihat apanya kamu gunting mana? Ini mah bukannya Mas Hijal, jangan-jangan. Imajinasi. Ayo Alfi Ini nomor mah berapa? ilusi. Mas Arlen. 5. 5, mana ini? Semuanya jauh-jauh ya dan jadinya. Nah, ini kan nggak jelas kan? Ini yang terlama kayaknya. Kontras ya, hitam putih. Ini Ya. lampunya nyala ini. Ini mah Palu. Bukan. Pak Ben. Tuh. Berapa? 21. 21. Benda. Apa nih? Jari. Ayo, Pak Ben dan Bugem harus kerjasama nih, apa nih? Benda ya. Iya benda kan jari kan benda. Jari. Anggota tubuh masuk benda nggak ini? Bukan. Jari. Jadi pegang apa meren? Gelas. Betul, cangkir. Wow, keren. Wah, jaim. Ini mah. Nasi. Hikmatnya tinggi, Ini Pengen ngopi itu Pak Ben, jadi ingat. Terus Ingat ngopi soalnya.
Kalau Ki. Dua terakhir. 23. Ngaclok semua. Wah, ada nih. Apa itu mah? Cuma hilang angkanya Anda doang. itu sungguh mah. tidak membantu. Itu hilang ya, udah gua hapus tuh. Oh, Oh, Ini Baskom. bukan. Samuel? 25. Nah, yang bener kamu lah. Pintu. pintu bukan. Samuel udah, Siska. Eh, 9. Berapa? 9. 9, boleh. Apa nih? Wah, si Luki ngeliat makin dekat Luki. Apa nih? Menilik. Termos. Menilik. Termos bukan. James? Nomor 6. 6. Jauh Ya. amat James. Ah, Lama aja mainnya. Dispenser. bukan. Alfi, Sarlen. 14. 14, we'll see. Lampu. Lampu, ya Lampu. betul. Gede. Oh, lampu. Pas kamu yang dirawat. Lampu. Yeay, terakhir ya. Sebelum tutup. Oh, enggak ini. Tadi Pak Ben lagi, terakhir. Enggak deh. 15. Membuka jalan. Ah, Waduh. ini absurd. Hmm. Mobil. Mobil bukan. Kalau Ki, Dela, Mora. Nomor 13. 13, we'll see. Tank. Ini mah ini piring. Bukan nih. Bukan. Samuel, ayo. 5. Bahas kompir. Tak ada gelas, nggak ada piring ya. Apa Samuel? Lemari. Bukan, lanjut. Siska. Kan lemari jawaban favorit ya. 10. 10. Ah, tuh tahuan ini mah. Ayo sis. Pupuk. Bukan. Itu biasa dilempar sama kamu sis. Apa nih? Bisa dilemparin sama kamu tuh. Bola. Salah Tank. James. Nomor 24. 24. Duh, jelas ini mah. Sendok. Tank, bukan. Alfi. 16. 16. Apa nih? Sor. Granat. Bukan. Baben. Kan bisa dilempar ini granat. 22. Wah, tebak nih. Apa sih? Apaan? Oh, Earphone. Headphone. Earphone, ya benar. Waduh. Ya, oke, thank you guys. Gua nggak tahu siapa pemenangnya. Thank you udah join. Minta Pak Ben untuk doa kali ya. Doa tutup sambil Kirain aku dapat hadiah. kecilin dulu. Hmm. Oke, yuk kita doa tutup dulu yuk. Ya kita berdoa ya.
Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat malam ini ya Tuhan. Anak-anak mudamu ya Tuhan, boleh ada sharing firman, boleh teguhkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh bersuka cita dengan games yang boleh kami mainkan ya Bapa. Biar itu semua itu Tuhan boleh membawa setiap kami lebih bergairah, seperti Engkau lebih mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Dan biar ya Tuhan bawa setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Kau sudah memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan, Kau sudah memberkati Lucky yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus Tuhan pakai dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, kami dalam pelayanan semakin bergairah bersama dengan Kau ya Tuhan. Kau pakai seluruh jajaran ya Tuhan, koordinator youth yang ada ya Bapak, Daniel dan beserta rekan yang lainnya Tuhan, diberkati Tuhan. Kami semua yang ada pada Zoom meeting ini ya Tuhan sudah menerima berkat-Nya Bapa, dan kami ya Tuhan mau menerima berkat itu secara sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biar kita sama-sama tadahkan tangan kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan Kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati dalam segala area kehidupanmu, rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan, semuanya diberkati Tuhan. Setiap pergumulan kehidupanmu dijawab Tuhan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang tepat di dalam setiap kehidupanmu menjadi yang terbaik. Tuhan akan terus membawa engkau naik, tidak pernah menjadi turun, karena engkau juga akan dibawa Tuhan terus melejit. Engkau juga ditentukan Tuhan menjadi kepala bukan ekor dalam setiap kesetiaanmu, oleh karena terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita foto bentar yuk. On cam bentar, James. Si James. Baru bangun dia. Yuk. Siapa ya? Ini berarti dong. Oke, siap satu. Kamera. Mas Jal, foto cina. Enggak mau. Majuan nih. Kamuel maju dong. Well, nggak usah ditegap-tegapin gitu, Well. Siap, 1, 2, 3. Gaya sekali, gaya dong. Masih itu sih Om Gemoy. Mami, foto Mami. Ya. Mana itu Amora? Amora mana Amora? Amora mana? Tuh ditanya. Kamuel gaya, Kamuel. Amora jangan di- Oh lagi masak katanya. Kamuel jangan ditahan napas, Kamuel ya. Siap. Ayo gaya ya. 1, 2, 3. Oke, thank you guys semua Pak Ben. Alfi, Ya, Sarlen. bumerang. Pak Benny cepat pulih ya ke Serli. Ya, siap. Oke, Thank you ya. James. Semuanya Siska, thank you. semangat ya. Semuanya Sehat semua. semuanya. Oke. Yuk boleh live teman-teman. Oke. God bless you. And waiting for all.